Kelahiran Pedang Iblis bab 1421 tertawa pendek. Raja Elbas dan Nuh terdiam setelah percakapan singkat itu. Mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap di depan satu sama lain. Mereka telah menjadi musuh bebuyutan untuk sementara waktu. Raja Elbas telah membunuh pengejar iblis, dan Nuh telah membuangnya ke realitas terpisah dengan bantuan pembangkit tenaga listrik lainnya. Pemimpin kerajaan kemudian kembali dan mengalahkan seluruh dunia sebelum naik ke tanah abadi. Raja Elbas bisa saja membunuh Nuh di tingkat yang lebih rendah, tetapi dia memilih untuk membiarkannya hidup berdampingan dengan kekuatan organisasi lain. Dendam masa lalu tidak ada artinya dalam pikirannya setelah dia menjadi dewa. Hal yang sama berlaku untuk Nuh. Situasi politik di tingkat bawah telah menjadikan mereka musuh, namun dia menghormati kerajaan sebagai seorang kultivator. Noah tidak bisa membencinya. Mereka berdua telah merusak organisasi masing-masing berkali-kali selama ribuan tahun yang dihabiskan di dunia yang sama. Semuanya muncul kembali sekarang setelah mereka saling berhadapan lagi. Pikiran dan kenangan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pikiran mereka ketika mereka bertanya-tanya bagaimana mereka harus bertindak setelah melalui begitu banyak hal bersama. Dia mencapai tahap cair dalam beberapa milenium, kata Nuh dalam benaknya. Itu adalah ciri Raja Elbas yang paling mencolok. Nuh pada dasarnya curang untuk mencapai tahap cair, tetapi kerajaan berada pada level yang sama. Itu sekali lagi menegaskan betapa Raja Elbas adalah seorang talenta sejati. Kamu berada dalam situasi yang sama, kan? Raja Elbas bertanya. Temanmu di sana adalah Bibrida, dan kamu berada di wilayah binatang ajaib selama invasi. Tidak sulit untuk menebak bahwa kamu telah membuat musuh yang kuat. Bagaimana kamu menangani sumpah dari Crystal City? Nuh bertanya. Aku tidak yakin kamu adalah tipe orang yang menerimanya secara diam-diam. Itu pasti Legiun, lanjut Raja Elbas. Tidak mengherankan jika kamu bergabung dengan mereka. Tetap saja, aku tidak menyangka kamu akan menjadi bagian dari sebuah organisasi secepat ini. Saya membayangkan Anda mendapat banyak tawaran dari berbagai organisasi, lanjut Noah. Fakta bahwa kamu ada di sini hanya berarti kamu dalam masalah. Tak satu pun dari mereka menjawab, tapi mereka berdua memahami sebagian dari kehidupan lawannya tanpa membutuhkan jawaban. Mereka cukup mengenal satu sama lain untuk mengetahui bagaimana mereka akan berperilaku dalam lingkungan politik negeri abadi. Bagaimana kalau kita tinggalkan fasadnya? Raja Elbas bertanya. Apakah kamu khawatir aku akan menelepon yang lain? Nuh bertanya. Aku tidak berada di bawahmu lagi. Satu-satunya keuntunganmu adalah usiamu, seluruh area ini adalah laboratorium penelitianku, jawab Raja Elbas. Aku bisa menangani 10 orang di sini. Bagaimana kalau kita mencobanya? Noah bertanya saat senyum dingin muncul di wajahnya. Semburat haus darah merembes ke dalam auranya dan memberinya sifat kekerasan. Kenangan kematian Chasing Demon pun muncul kembali di benaknya saat keinginan untuk membunuh Raja Elbas mulai memenuhi pikirannya. Ngapa tidak? Raja Elbas menjawab saat lidah api emas kecil mulai berkedip di tangannya. Ini mungkin saat yang tepat untuk mengakhiri pertarungan kita. Mengheningkan cipta selama 1 menit menyusul pertukaran pertanyaan itu. Tak satu pun dari mereka mau mengambil langkah mundur dan berbicara tanpa meninggalkan kemungkinan pertempuran. Kepribadian mereka terlalu kuat untuk keluar dari kebuntuan itu. Mereka tidak ingin melakukan tindakan yang bisa berujung pada penyerahan diri mereka. Jordan dan Don mulai terbang menuju Noah pada saat itu. Dia sudah terlalu lama sendirian dengan kultivator yang kuat itu, dan mereka ingin melihat apa yang terjadi. Raja Elbas tidak melewatkan peristiwa itu, namun dia tidak berani bergerak karena mata reptil Nuh mengamati setiap gerakannya. Sesuatu memberitahunya bahwa dia akan mati jika dia membelakangi Nuh. Tidak ada pertahanan yang bisa melindunginya pada saat itu. Saya telah menolak setiap tawaran dari berbagai kekuatan besar, Raja Elbas akhirnya berkata. Sungguh menyedihkan melihat tingkat keahlian mereka. Saya hampir tidak percaya bahwa saya berada di tingkat yang lebih tinggi pada awalnya. Penolakan itu membawamu ke sini? Noah bertanya sebelum menyuruh Bibrida itu mundur. Tidak, jawab Raja Elbas. Setiap kekuatan ingin saya berada di barisan mereka. Bagaimana? Nuh bertanya. Karena aku yang terbaik, tentu saja. Raja Elbas menjawab tanpa berkedip. Nuh ingin membalas, tapi Raja Elbas benar. Kerajaan adalah seorang jenius dalam bidang prasasti. Hanya sedikit ahli sepanjang sejarah yang berhasil menandingi bakatnya. Saya di sini karena saya ingin, lanjut Raja Elbas. Crystal City tidak suka aku melanggar sumpah mereka, dan setiap organisasi memburuku untuk membuatku bergabung dengan mereka. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Melarikan diri? Nuh bertanya. Tidak, saya hanya mengumpulkan sumber daya untuk pelelangan. Setidaknya membantu, ungkap Raja Elbas. Nuh mau tidak mau menghubungkan semuanya pada saat itu. Raja Elbas berada di dekat zona void, jadi salah satu sumber daya yang dia sebutkan adalah pecahan hitam yang membawa nafas elemen kegelapan. Raja Elbas bisa mengetahui cara mengambil lebih banyak mineral itu jika tebakan Nuh benar.
Itu akan memudahkan pencariannya dan membawanya lebih dekat untuk mengungkap rahasia di balik diagram sandal. Saya sedang mencari mineral khusus yang ditemukan di zona void, kata Noah. Apakah kamu tahu sesuatu tentang itu? Aku tahu sedikit tentang segalanya, terutama bahwa kamu tidak boleh memasuki zona void tanpa persiapan. Jawab Raja Elbas. Bagaimana dengan persiapanmu? Noah bertanya, dan Raja Elbas menjentikkan jarinya. Seluruh area menyala pada saat itu. Garis emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di wilayah tersebut dan melepaskan cahayanya ke langit. Lingkaran emas mereka hampir menekan putihnya tanah abadi. Nuh dapat merasakan tekanan yang terpancar dari prasasti tersebut. Raja Elbas tidak berbohong ketika mengatakan bahwa seluruh wilayah adalah laboratorium penelitiannya. Noah berada tepat di tengah-tengah pertahanannya. Saya juga membutuhkan mineral itu, kata Raja Elbas. Keuangan saya semakin menipis. Terlalu banyak yang harus dibangun di dunia yang luas ini. Saya tidak pernah merasa cukup untuk menggunakan bahan-bahan ini. Jadi, apakah kita saling membunuh, atau kita bekerja sama? Noah bertanya tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun bahkan setelah lingkaran emas menyelimuti sosoknya. Rasa haus darahnya perlahan meningkat. Keberadaannya sedang bersiap untuk berperang, dan sebagian dari dirinya menginginkannya. Itu adalah pengaruh pedang terkutuk dan bagian dari efek keserakahannya karena dia juga ingin merebut gantian Raja Elbas. 70% bagi saya, kata Raja Elbas setelah mempertimbangkan situasinya selama beberapa detik. Jangan bercanda, jawab Noah. Lelang hanya memiliki satu pecahan, jadi jelas kamu membutuhkan bantuanku. 50-50, 50-50, kata Raja Elbas setelah mendengar kata-kata itu. Sang kerajaan menjentikkan jarinya lagi, dan tulisannya menjadi gelap. Api emas di bawah kualinya juga berhenti menyala saat dia berdiri dan merapikan jubahnya. Nuh mendarat di dekatnya. Kedua ahli itu saling melirik sebelum beralih ke bagian langit yang menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Mereka berdua tahu di mana target mereka. Mereka hanya menunggu untuk berkumpul kembali dengan dua bibrida tersebut. Bagaimana kamu bisa melanggar sumpah kotak kristal? Noah bertanya tanpa mengalihkan pandangannya dari langit. Karena aku yang terbaik, jawab Raja Elbas. Aku membutuhkan waktu 1 milenium penuh, tapi aku mendapati diriku berada dalam tahap cair setelahnya. Bagaimana kamu menghancurkan milikmu? Tidak, mereka tidak pernah punya kesempatan untuk menimpakannya padaku, jawab Noah, dan Raja Elbas mengeluarkan tawa pendek yang dengan cepat dia tekan. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, Raja Elbas merasa bangga bahwa seorang ahli dari dunia bawah yang sama menunjukkan keunggulannya terhadap para penggarap tanah abadi. Kelahiran pedang iblis bab 1422 tak tergoyahkan. Ruang di sini sangat lemah, Raja Elbas menjelaskan kepada Nuh dan kedua bibrida itu. Kita tidak bisa melepaskan kekuatan penuh kita, atau retakan besar akan terbuka. Anda bahkan harus membatasi kekuatan fisik Anda seminimal mungkin. Anda tidak ingin berakhir di sisi lain. Percayalah, saya pernah mengalaminya. Nuh mengalihkan pandangannya saat Raja Elbas mengatakan itu. Dia tidak ingin menggoda sang ahli selama penjelasannya tentang zona void. Binatang ajaib aneh menempati area ini, lanjut Raja Elbas, berpura-pura tidak melihat gerakan Nuh. Kristal hitam ada di kepala mereka. Saya sarankan Anda mengeluarkannya dari kehampaan dan mengumpulkannya sesudahnya. Pernyataan terakhir membingungkan ketiganya, dan pikiran mereka meluas untuk memeriksa wilayah di sebelah mereka. Tekanan alami yang terpancar dari gelombang mental mereka memecahkan ruang lemah dan menciptakan retakan kecil saat mereka terbang melintasi langit. Namun tidak ada binatang ajaib yang muncul dalam jangkauan mereka. Lihat ke sisi lain, kata Raja Elbas saat melihat kebingungan mereka. Gelombang mental ketiganya memasuki celah pada saat itu, dan pemandangan menakjubkan muncul di benak mereka. Tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya menyatu dengan kegelapan lingkungan saat mereka melayang di antara kegelapan kehampaan. Nuh dapat merasakan lebih dari 100 bentuk kehidupan berbeda di antara kumpulan tentakel itu. Dia tidak merasakan makhluk apapun di peringkat ke-8, tetapi kekhawatirannya tidak berkurang. Bagaimana mereka bisa tinggal di sana? Nuh bertanya. Sebagai ahli di bidang binatang ajaib, Nuh ingin mempelajari lebih lanjut tentang spesies tersebut. Makhluk-makhluk itu telah meletakkan sarangnya di kehampaan yang tidak memiliki nafas. Selain itu, mereka berhasil tetap berada di tempat yang sama meskipun tentakelnya tidak pernah berhenti bergerak. Secara teknis, mereka tidak tinggal di sana, Raja Elbas segera menjelaskan saat rasa penasarannya semakin kuat. Mereka hidup di perbatasan dimensi, membuka celah untuk merebut nafas yang mereka perlukan untuk hidup. Rumah mereka berada di antara tanah abadi dan kehampaan. Bisakah mereka merasakan kita? Nuh bertanya saat rasa ingin tahunya selaras dengan rasa ingin tahu Raja Elbas. Tentu saja, jawab Raja Elbas. Kami akan menjadi kantong daging yang masuk ke wilayah mereka. Jika kawasan ini sangat lemah, Jordan ikut berdiskusi, mengapa kita bekerja sama? Ruang angkasa tidak akan mampu menahan tekanan jika kita memusatkannya di wilayah yang kecil.
Kita tidak akan berada di wilayah yang sama, jawab Raja Elbas. Kami akan mengambil sudut berbeda di wilayah ini dan melakukan perburuan terpisah. Aku hanya ingin kamu memancing lebih banyak binatang ajaib pergi. Segalanya menjadi jelas di benak ketiganya pada saat itu. Raja Elbas sebenarnya tidak menginginkan bantuan. Dia perlu membagi perhatian kelompoknya untuk meningkatkan tingkat keberhasilannya. Penemuan itu tidak membuat Noah menyesali keputusannya untuk bekerja sama dengan Royal. Mereka semua akan mendapat kesempatan lebih baik untuk merebut kristal jika mereka berburu di area berbeda. Manfaat tersebut tidak hanya berlaku untuk Raja Elbas. Kalau yang satu berakhir di sisi yang lain, tanya Don. Tidak bisakah kita membuat lorong di kehampaan? Makhluk-makhluk itu akan menjadi sinyal bagi kita. Aku tidak mengerti mengapa semua orang begitu takut dengan tempat ini. Apakah kamu menyiratkan bahwa kamu dapat menyerang sekelompok binatang ajaib dengan anggota tubuh yang tak terhitung jumlahnya di habitatnya dan menang? Raja Elbas bertanya saat nada sarkasme muncul di suaranya. Cobalah untuk tidak bertahan terlalu lama dalam kehampaan. Makhluk-makhluk itu tidak akan keluar jika mereka memiliki target di sisi lain. Don menyadari betapa sulitnya tugas itu ketika Raja Elbas menjelaskannya. Area lemah berisi sekumpulan binatang ajaib di berbagai tingkatan. Hanya eksistensi peringkat 8 yang bisa merasa percaya diri dengan pertempuran itu. Raja Elbas menjelaskan beberapa detail lebih lanjut. Dia menggambarkan apa yang telah dia pelajari tentang makhluk-makhluk itu dan berbagai ciri-cirinya. Dia membuat daftar kekuatan dan kelemahan mereka dan menjelaskan secara singkat perburuan sebelumnya. Makhluk mirip gurita itu lemah, tapi mereka menyerang bersama-sama. Terlebih lagi, tentakel mereka adalah bagian terberat dari tubuh mereka, sedangkan titik lemah ada di sisi lain. Mengetahui kelemahan mereka tidak akan membantu dalam pertarungan sampai mereka berhasil menarik binatang buas itu kembali ke tanah abadi. Tugas tersebut akan mudah dilakukan di tempat lain, namun cukup menantang jika dilakukan di area dengan ruang yang terbatas. Setelah penjelasannya berakhir, kelompok tersebut mengambil 4 tempat berbeda di sekitar zona void dan menggunakan buku catatan mereka untuk mengoordinasikan serangan. Mereka tidak berbagi taktik dengan rekannya karena mereka semua memiliki kemampuan yang berbeda. Noah menatap wilayah itu. Kelihatannya tidak ada bedanya dengan negeri lain. Beberapa pohon memenuhi area itu, dan langit bersinar terang di atas tanah biru. Namun, di sisi lain, binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya tetap tersembunyi, menunggu target tiba. Aku siap, kata Jordan. Aku juga, tambah Don. Jangan membuat kekacauan, Raja Elbas mengingatkan mereka. Ayo pergi, Noah memberi perintah, dan keempatnya memasuki wilayah itu sambil menjaga aura dan pikiran tetap terkondensasi di dalam sosok mereka. Noah tidak berani lari ke sana. Dia bisa merasakan kelemahan struktur ruang saat dia berjalan di tanah biru. Sesuatu memberitahunya bahwa dia bisa menghancurkannya jika dia melepaskan lebih banyak lagi kekuatan fisiknya. Bagaimana kita bisa bertarung di sini? Nuh bertanya-tanya ketika dia memperingatkan teman-temannya untuk tidak keluar dari ruang terpisahnya. Teman-temannya selalu terbang keluar dari dadanya untuk membantunya ketika dia berada dalam situasi yang mengerikan, tapi dia tidak bisa membiarkan mereka melakukan itu di lingkungan itu. Jika mereka berakhir di kehampaan, dia tidak memiliki kekuatan untuk mengambilnya kembali. Raja Elbas telah menasihati kelompok tersebut untuk tetap berada di daerah pinggiran dan menunggu kedatangan makhluk-makhluk tersebut. Itu adalah pendekatan teraman dalam situasi tersebut. Noah dan yang lainnya akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri tanpa merusak area tersebut dalam prosesnya. Don, Jordan, dan Noah mengikuti sarannya dan berjalan beberapa ratus meter sebelum berhenti. Sebagian kecil aura mereka bocor ke lingkungan. Mereka merembes ke sisi lain melalui celah yang terbuka karena tekanan mereka. Mereka bertindak sebagai umpan bagi makhluk-makhluk di kehampaan. Penghuni zona void tidaklah pintar, tapi binatang ajaib manapun di peringkat dewa pasti memiliki kecerdasan yang cukup. Makhluk tentakel tidak langsung menyerang, tetapi Noah dan yang lainnya tetap di posisinya dan membiarkan rasa lapar mereka bertambah. Itu hanya masalah waktu saja. Binatang buas itu pada akhirnya akan menjadi mangsa naluri mereka dan menyerang kelompok tersebut, memberi mereka kesempatan untuk melawan. Tanda-tanda ketidakstabilan perlahan mulai terlihat di langit. Ruang membungkuk seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Nuh melihat getaran seperti gelombang menyebar dari bawah lapisan langit dan mendekatinya secara perlahan. Dia tidak mengerti berapa banyak makhluk yang datang kepadanya dari posisi itu, tapi dia membiarkan mereka mempersiapkan serangan mereka. Kemudian, beberapa tentakel hitam menembus kain langit dan membentang ke arah Nuh. Retakan terbuka dari titik yang dilewatinya, dan gaya tarik samar menyelimuti area tersebut. Nuh membiarkan tentakel mencapainya dan menahan sosoknya. Anggota badan itu terasa dingin saat disentuh, tapi lembut. Fleksibilitas mereka berpadu sempurna dengan ketangguhan mereka dan membuat mereka mengancam musuh. Tentakel tersebut mencoba menarik Nuh ke dalam kehampaan, tetapi tidak terjadi apa-apa saat tentakel itu menegang. Untuk beberapa alasan, Nuh tidak mau bergerak tidak peduli seberapa besar kekuatan yang mereka berikan.
Kelahiran Pedang Iblis bab 1423 Perburuan. Binatang ajaib yang menyerang Nuh adalah makhluk di tingkat menengah. Wajar jika mereka fokus pada target yang mereka rasa berada pada level yang sama. Namun, mereka terlalu meremehkan kekuatan tubuhnya. Nuh bukan hanya bibrida. Lubang hitamnya menempatkannya pada tingkat yang lebih tinggi, dan tubuhnya telah melalui begitu banyak pemurnian sehingga label sederhana tidak dapat menggambarkan kekuatannya. Lebih banyak tentakel yang merusak struktur langit dan menjerat Nuh. Bahkan beberapa binatang ajaib di tingkat bawah telah bergabung dalam serangan untuk menambah kekuatan pada gaya tariknya, tapi itu tidak membuat perbedaan apapun. Nuh tidak bergerak. Retakan terbuka di tanah karena kekuatan yang diberikan pada sosoknya, tapi dia tidak bergeming. Makhluk-makhluk itu bahkan tidak bisa membuatnya membungkuk ke arah lorong kehampaan. Kamu harus menyerangku jika ada kesempatan, pikir Noah sambil memutar pergelangan kakinya dan mulai berbalik. Retakan kecil terbuka di sekelilingnya saat dia mengerahkan kekuatannya untuk menarik makhluk-makhluk itu sementara dia berbalik untuk meninggalkan wilayah tersebut. Getaran memenuhi tentakelnya saat dia berhasil berbalik dan mulai berjalan seolah-olah dia tidak memiliki banyak anggota badan yang melingkari sosoknya. Nuh hampir bisa mendengar pekikan binatang ajaib dari getaran yang memenuhi tentakel. Dia bisa merasakan kebingungan dan ketakutan mereka yang mulai muncul di dalam diri mereka. Lebih banyak tentakel keluar dari kehampaan. Binatang ajaib itu tidak ingin membuat terlalu banyak celah karena mereka akan kehilangan jangkauannya dalam prosesnya, tetapi mereka tidak bisa melepaskan Nuh. Noah terus berjalan saat tentakel berkumpul di sekitar sosoknya. Kekuatan tariknya akhirnya mulai mempengaruhi dirinya, tapi dia hampir mencapai tepi wilayah pada saat itu. Dia tidak perlu menahan diri lagi. Retakan besar terbuka di langit saat auranya bocor ke lingkungan. Hitamnya kehampaan menyatu dengan putihnya tanah abadi saat Nuh menekuk kakinya untuk mengumpulkan kekuatannya. Retakan juga terbuka di bawah kakinya saat dia mengambil langkah besar yang menyeret hampir selusin binatang ajaib bersamanya. Beberapa tentakel mulai meninggalkan sosoknya ketika dia mendekati tepi zona void, tetapi Noah segera meraihnya sebanyak yang dia bisa saat berjalan melalui bagian terakhir itu. Ketika dia merasakan ruang di sekitarnya dan kembali ke keadaan stabil, Nuh melompat, menyeret sebanyak mungkin binatang ajaib bersamanya. Banyak tentakel yang berhasil lepas dari genggamannya, namun dia memastikan untuk menyelamatkan beberapa di antaranya. Nuh berbalik begitu dia kembali ke negeri biasa. Dia merentangkan tangannya dan mulai menggambar lingkaran di udara saat dia menggunakan tentakelnya untuk menarik makhluk itu dari kehampaan. Binatang buas itu mencoba meregangkan anggota tubuh mereka untuk menunda akibat buruk itu, tetapi Nuh tidak pernah berhenti menariknya. Lengannya telah menjadi kumpulan tentakel terjerat yang terus bertambah besar saat dia terus menggambar lingkaran. Teriakan akhirnya bergema di seluruh zona void. Sebuah kepala kecil berbentuk lingkaran, tidak lebih besar dari dada manusia, keluar dari salah satu celah dan berteriak ketakutan saat Noah terus menariknya. Makhluk itu memegang tentakel rekannya, tetapi binatang di sisi lain segera melepaskannya ketika mereka melihat bahwa ia sudah terlalu jauh pergi. Selain itu, kekuatan Nuh mulai mempengaruhi mereka, sehingga mereka harus menyingkirkan teman mereka yang ditangkap. Kepala lainnya keluar dari celah yang berbeda, dan kepala ketiga mengikutinya. Nuh telah berhasil menangkap 3 binatang ajaib selama perburuan pertamanya, dan dia tidak ingin membiarkan satu pun dari mereka melarikan diri. Akhirnya, kepala pertama memasuki jangkauannya, dan sebuah bayangan segera keluar dari dadanya. Sebelum makhluk itu memahami apa yang terjadi, kepalanya terpisah dari anggota tubuhnya dan jatuh ke tanah biru. 2 makhluk lainnya memekik ketakutan saat melihat pemandangan itu, namun mereka tidak bisa menghindarinya. Nuh terlalu kuat, dan genggamannya terlalu kuat. Mereka hanya bisa masuk dalam jangkauannya dan menderita akibat serangan mematikan Night. Mereka lebih kecil dari yang saya duga, pikir Noah saat dia memeriksa makhluk-makhluk itu. Dia telah membunuh 2 binatang di tingkat menengah dan 1 di tingkat bawah, tetapi perbedaannya tidak terlalu jauh. Mereka memiliki tentakel yang sangat panjang namun tipis dan kepala kecil. Mulut melingkar yang menampilkan 2 baris gigi tajam terbuka di bawah mata seukuran kacang. Satu-satunya perbedaan antara kedua tingkatan itu adalah jumlah tentakelnya. Makhluk tingkat bawah hanya memiliki 8 anggota badan, sedangkan makhluk di tingkat menengah memiliki 16 anggota tubuh. Raja Elbas berkata bahwa mineral itu ada di otak mereka, pikir Nuh sambil membedah makhluk-makhluk itu. Seperti yang dijelaskan oleh kerajaan, mineral hitam berada di tengah kepala mereka. Setiap makhluk hanya membawa 1 pecahan, sedangkan monster tingkat bawah memiliki pecahan yang lebih kecil. Noah dengan cepat menyimpan pecahannya dan memeriksa bagaimana pecahan tersebut berinteraksi dengan diagram aneh. Mineral-mineral tersebut hancur ketika mencapai garis tersebut, dan energinya mengalir di dalamnya untuk mendorong fungsinya. Energi yang terkandung dalam 3 pecahan tidak cukup untuk mengaktifkan diagram. Ia bahkan tidak memenuhi 1 baris pun. Noah masih jauh dari mengetahui apa fungsi benda itu, tapi dia memiliki jalan yang harus diikuti sekarang.
Noah menyimpan mayatnya dan berjalan kembali ke zona void. Binatang ajaib adalah makhluk dengan bakat kegelapan, jadi dia bisa menggunakan tubuh mereka untuk kreasi yang lebih spesifik. Mereka bisa jadi sangat berharga baginya, tapi dia akan mengevaluasi betapa berharganya mereka setelah dia mengaktifkan diagramnya. Retakan di langit tertutup saat dia berurusan dengan binatang buas, tetapi lebih banyak lagi yang terbuka ketika binatang di sisi lain merasakan kehadiran Nuh. Tentakel muncul di antara warna putih itu dan terbang dengan kecepatan tinggi ke arahnya saat celah melebar dari dasarnya. Binatang ajaib itu tidak berusaha menangkapnya lagi. Mereka memahami bahwa level Nuh tidak menunjukkan kekuatan aslinya, jadi satu-satunya pendekatan yang bisa dilakukan adalah membunuhnya sebelum membawanya ke dalam kehampaan. Nuh tidak bergerak. Dia membiarkan tentakelnya menghantam tubuhnya dan membuka retakan saat terkena benturan. Dia bisa menangkap mereka jika dia mau, tapi gerakan lengannya yang tiba-tiba akan membuat sebagian besar langit menjadi kosong. Tentakel terus menghantamnya, tetapi akhirnya terjerat di sekitar sosoknya dan mencoba menariknya ke dalam kehampaan lagi. Binatang-binatang itu sudah bosan menunggu, dan Nuh tidak ragu-ragu memanfaatkan kesalahan mereka. Semuanya terjadi seperti sebelumnya. Tentakel menjadi tidak berdaya setelah Nuh meraihnya, dan dia menggunakannya sebagai tali untuk menyeret binatang ajaib itu keluar dari kehampaan. 4 kepala keluar dari celah saat itu. Nuh sudah menyempurnakan metode berburu itu, tetapi beberapa kekhawatiran mulai mengakar di benaknya. Ada batasan seberapa besar dia bisa mengeksploitasi kebodohan makhluk-makhluk itu. Mereka akhirnya menyerah untuk menangkapnya sampai dia mati, dan itu akan menempatkan Nuh pada posisi yang menjengkelkan. Meski begitu, dia sudah mengembangkan taktik untuk melawan kemungkinan serangan. Lagi pula, binatang buas itu tidak bisa melarikan diri selama dia menangkapnya. Kelahiran pedang iblis bab 1424 tidak masuk akal. Tidak ada yang bisa menggunakan metode berburu Nuh. Bahkan bibrida terkuat di levelnya tidak dapat menandingi kekuatan fisiknya. Satu-satunya pemikiran untuk melawan beberapa binatang ajaib yang mencoba menarik mereka ke dalam kehampaan akan membuat mereka melarikan diri dari wilayah tersebut. Raja Elbas telah mengembangkan pendekatan yang halus. Tubuhnya bisa berubah menjadi api emas sesuka hati, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan tentakelnya. Tetap saja, dia harus memastikan apinya tidak jatuh ke dalam kehampaan. Kerajaan akan membiarkan makhluk itu menyerang dan menyebar menjadi api tipis sebelum terjadi benturan. Sebagian dari apinya kemudian akan terbang di sepanjang tentakel dan meledak setelah mencapai sisi yang lain. Nyala apinya tidak mengancam stabilitas area tersebut. Raja Elbas telah cukup mempelajari tentakel untuk meniru gerakan mereka. Apinya melakukan hal yang sama di langit tanah abadi seperti yang dilakukan anggota tubuh makhluk itu dari kehampaan. Setelah apinya meledak, Raja Elbas akan membentuk kembali dan mengumpulkan semua binatang yang telah mati. Pendekatan itu lambat dan kikuk, tapi itu memungkinkan dia untuk tetap aman meskipun dia memiliki tubuh manusia. Don dan Jordan mengalami keadaan yang lebih buruk. Mereka telah hidup bersama Legiun cukup lama untuk mengabaikan segala bentuk batasan terkait kekuatan fisik mereka. Mereka seringkali menciptakan celah besar yang mengancam akan menarik mereka ke dalam kehampaan. Perburuan awal mereka berantakan dan canggung, tetapi mereka akhirnya cenderung menggunakan kemampuan mereka untuk keuntungan mereka. Solusi yang mereka capai mirip dengan solusi Nuh. Mereka bertahan dari serangan tersebut sampai mereka berhasil mengambil tentakel dan menyeretnya keluar dari zona void. Pendekatan mereka juga lambat, tapi setidaknya mereka tidak sepenuhnya gagal dalam tugas tersebut. Nuh mengeksploitasi kebodohan binatang ajaib itu selama mungkin, tetapi makhluk-makhluk itu akhirnya mengetahui bahwa tidak ada yang bisa melawannya. Tentakel mereka tidak menyakitinya sebanyak yang mereka inginkan, dan menahan sosoknya akan menyebabkan kematian. Binatang-binatang itu berhenti keluar dari kehampaan ketika mereka merasakan kehadiran Nuh. Mereka menjulukinya sebagai seseorang yang terlalu sulit untuk diburu dan mulai fokus pada teman-temannya karena pendekatan mereka jauh lebih berantakan. Hal ini membuat Nuh tidak punya pilihan selain menggunakan umpan untuk memancing mereka keluar. Dia harus menempelkan benang materi gelap ke potongan mayat binatang ajaib agar mendapat kesempatan untuk menangkap makhluk itu. Nuh mulai memancing makhluk mirip gurita yang hidup di kehampaan. Perburuannya juga menjadi lambat, tapi dia tidak bisa berbuat lebih baik lagi di lingkungan itu. Satu baris membutuhkan hampir 30 spesimen, pikir Noah ketika dia memeriksa diagram aneh itu. Paketnya mungkin habis sebelum aku selesai mengisinya dengan energi. Diagram tersebut memiliki lebih dari 30 garis, tetapi paket tersebut hanya menampilkan beberapa ratus binatang ajaib. Ketika Nuh mengecualikan makhluk di tingkat atas, dia merasa bahwa dia tidak akan memiliki cukup bahan pada saat semua spesimen di tingkat bawah dan menengah mati. Level makhluk tersebut mempengaruhi jumlah energi dalam mineral, namun perbedaan tersebut tidak cukup untuk membuatnya membuat rencana untuk menangkap salah satu spesimen di tingkat atas. Dia bahkan tidak yakin bisa memburu salah satu dari mereka, terutama di lingkungan yang aneh itu. Spesimen di peringkat ke-8 mungkin memiliki jumlah energi yang dibutuhkan Nuh,
Tapi dia bahkan tidak bisa mendekati makhluk di level itu. Dia harus menemukan solusi alternatif yang tidak melibatkan ketergantungan pada spesies tersebut. Aku sendiri yang perlu menciptakan kegelapan jenis ini, Noah menyimpulkan sambil duduk di tepi zona void sambil memegang benang hitam yang menempel pada sepotong daging. Nuh awalnya mengabaikan gagasan itu karena mineral hitamnya terlalu lemah. Mempelajarinya akan merepotkan, dan menciptakan sesuatu biasanya membutuhkan waktu lebih lama daripada menghancurkannya. Lebih mudah untuk memusnahkan satu kelompok daripada meniru proses yang menyebabkan kegelapan seperti itu. Tetap saja, persyaratan untuk mengaktifkan diagram itu tidak masuk akal, jadi Noah harus membuat pilihan yang tidak masuk akal untuk menyelesaikan tugasnya. Benang materi gelap menegang saat Nuh tenggelam dalam pikirannya. Sebuah tentakel telah melilit potongan daging yang tergantung di tali hitam, dan Noah tidak ragu-ragu untuk mengaktifkan propertinya. Telah terbuka saat tali melebar dan menyelimuti tentakel. Itu menjadi jebakan kuat yang bisa ditarik oleh Nuh hingga anggota tubuhnya berakhir dalam genggamannya. Tidak ada yang bisa membuat makhluk itu melarikan diri pada saat itu. Noah menariknya hingga kepala makhluk itu masuk dalam jangkauannya. Alam keluar dari dadanya untuk membunuhnya, tapi Noah tidak langsung membedahnya untuk mengambil mineral tersebut. Kepala adalah bagian penting dari pendekatan barunya. Dia tidak tahu apakah otak makhluk itu mempengaruhi penciptaan kegelapan yang unik, tapi dia tidak bisa menyia-nyiakannya sebelum memastikan tebakannya. Selain itu, dia sudah bosan memancing, jadi dia memilih untuk tidak melakukannya lain kali. Cahaya biru sedingin es keluar dari matanya saat teknik deduksi ilahi diaktifkan. Noah mengamati kepala makhluk itu dengan seksama sambil memastikan bahwa dia tidak merusak mineral di dalamnya. Butuh beberapa saat baginya untuk memahami cara kerja organ binatang itu. Nuh harus membenamkan kepalanya ke dalam materi gelapnya dan menciptakan lingkungan yang penuh energi primer untuk melihat bagaimana spesies tersebut membuat mineral. Yang mengejutkannya, mineral tersebut berubah menjadi lebih abu-abu seiring dengan berlanjutnya proses tersebut. Nuh telah membiarkan organ-organ itu melakukan segalanya. Pengaruhnya kurang dari minimal. Namun, kepalanya menciptakan kristal yang berbeda dari yang lain. Satu-satunya variabel adalah lingkungan, simpul Noah sebelum mengubah pendekatannya. Dia tidak memandikan kepalanya dengan energi primer lagi. Nuh menempatkannya di dalam area kosong di dunia gelap dan menempelkan beberapa tentakel yang diambil selama perburuan ke bagian tubuh yang terputus itu. Kemudian, dia mengisi tentakelnya dengan energi primer dan membiarkan organ makhluk itu mengerjakan sisanya. Nuh benar-benar telah menciptakan kembali lingkungan alami binatang itu dengan pendekatan itu. Dia meniru kehidupan mereka dalam kehampaan melalui dunia gelap. Jika itu gagal, dia harus kembali berburu. Beruntung baginya, proses itu berhasil. Kristal di dalam kepala menjadi hitam pekat lagi, dan Nuh menguji energi di dalamnya dengan mengambil setengahnya dan menggabungkannya dengan diagram. Setelah dia memastikan bahwa diagram tersebut menerima energi tersebut, dia mulai mengerjakan cetak biru baru untuk lokakarya tersebut. Nuh tidak mau bergantung pada mineral lemah itu. Dia lebih suka menggunakan materi gelapnya untuk keseluruhan prosedur. Don dan Jordan pun berhenti berburu saat melihat Noah sudah tidak peduli lagi dengan makhluk itu. Mereka tidak tertarik pada binatang buas itu. Mereka hanya menghabiskan waktu karena harus bersama Noah. Raja Elbas melanjutkan bahkan setelah semua orang berhenti. Dia ingin mempelajari binatang-binatang itu dan mendapatkan bahan-bahan untuk studinya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya begitu rasa ingin tahunya menguasai dirinya. Namun, setelah jumlah spesimen tingkat menengah dan bawah menjadi langka, Raja Elbas berhenti berburu dan mengambil tempat tinggal portabel dari cincin luar angkasa miliknya. Dia kemudian memasuki tempat itu untuk melanjutkan eksperimennya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1425 diagram. Sekalipun mereka berada dalam satu kelompok, Noah, Don, Jordan, dan Raja Elbas harus mengurus pelatihan dan proyek mereka secara terpisah. Perjalanan kultivasi adalah jalan yang harus dilalui sendiri oleh para ahli, dan kerjasama sesekali hanya dapat bertahan selama mereka tidak perlu menjaga kekuatan mereka. Keempatnya tidak berpisah. Mereka tetap berada di tempat berbeda di wilayah yang sama untuk fokus pada budidaya atau menyelesaikan proyek. Raja Elbas dan Nuh harus menangani mineral hitam itu, sementara Don dan Jordan harus mengurus urusan yang jauh lebih serius. Kedua bibrida tersebut berada dalam periode unik dalam perjalanan budidaya mereka. Don harus memulai persiapan untuk terobosannya, dan Jordan perlu mengisi kekosongan yang memisahkannya dari peringkat ke-8. Keputusan mereka untuk menerima perintah Theodora berasal dari keadaan yang aneh itu. Bepergian ke negeri abadi bersama Nuh adalah pengalaman baru yang dapat membantu mereka mendapatkan wawasan tentang tingkat kekuatan berikutnya. Kedua bibrida tersebut telah memilih untuk meninggalkan Legiun untuk beristirahat dari keheningan organisasi itu. Keamanan adalah musuh para ahli yang berusaha mencapai pangkat lebih tinggi. Bahkan para dewa pun tidak bisa lepas dari aturan itu. Nuh mengandalkan teknik deduksi ilahi untuk menyelesaikan cetak biru baru.
Materi gelapnya akan menghilangkan batasan struktural yang diberikan oleh tubuh makhluk mirip gurita. Begitu dia meniru binatang buas itu dengan energinya yang lebih tinggi, dia akan memproduksi secara massal kegelapan aneh yang memenuhi mineral hitam mereka. Nuh beristirahat di sebuah gua yang digali di sudut kawasan. Area tersebut sebagian besar kosong karena adanya zona void di dekatnya, dan auranya menangkis beberapa makhluk yang cukup berani untuk menjelajah ke wilayah tersebut. Dunia gelap memenuhi seluruh gua saat ia melayang di antara energinya yang lebih tinggi. Nuh duduk bersila di udara dan berkultivasi sementara bengkel tersebut menyimpan banyak replika makhluk mirip gurita yang aktif. Auranya bocor ke lingkungan untuk menciptakan energi primer yang didorong oleh dunia gelap menuju tentakel palsu. Untaian kegelapan aneh itu kemudian mengalir keluar dari kepala makhluk palsu itu dan menyatu di dada Nuh. Nuh telah menciptakan sistem yang memungkinkan dia untuk melanjutkan pelatihannya sambil memproduksi kegelapan aneh secara massal. Perhatiannya tertuju ke tempat lain sementara tekniknya mengisi diagram aneh itu dengan energi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Nuh bertanya-tanya dari waktu ke waktu. Energi yang dibutuhkan untuk mengaktifkan diagram itu sangat besar. Jumlah energi yang diserap oleh garis-garis itu akan membuat setiap penggarap tahap gas menjadi pucat, tetapi prosesnya masih jauh dari akhir. Noah akhirnya merasa terpaksa untuk membuat lebih banyak salinan penghuni zona void. Keingintahuannya terhadap diagram aneh mempengaruhi latihannya karena dia sering kehilangan fokus untuk memeriksa status garis. Dia memiliki seni bela diri untuk ditingkatkan, mantra untuk dikembangkan, dan teknik untuk dikembangkan, tetapi pikirannya hanya dapat memikirkan diagram. Semakin banyak energi yang diserapnya, minat Nuh semakin meningkat. Bahkan dalam keadaan menyebalkan itu, Noah berhasil meningkatkan beberapa aspek. Ia berhasil mengembangkan bentuk awal dari perwujudan kekuatan, namun perubahan pada tubuhnya sangat minim. Pencipta bentuk-bentuk itu ingin mendapatkan tubuh yang bahkan membuat iri para bibrida. Namun, itulah titik awal Nuh, dan meningkatkan teknik ini berarti menciptakan kembali teknik tersebut dalam kasusnya. Satu-satunya keuntungannya adalah dia sudah memiliki wadah untuk materi gelap. Noah hanya perlu menemukan cara untuk membuat jaringannya memakan kegelapan dan energi mentalnya, tapi tugas itu ternyata lebih sulit daripada yang terlihat. Setelah kejadian dengan ular abadi, tubuh Nuh telah mencapai batas jumlah fitur berbeda yang dapat ditampungnya. Penjelajahan lubang evolusi juga telah memurnikan seluruh jaringannya, sehingga tidak ada lagi yang perlu diperbaiki. Secara teori, dia sudah mencapai puncaknya. Dia memiliki tipe tubuh terkuat. Dia hanya perlu memeliharanya untuk mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada rekan-rekannya. Mungkin sebaiknya aku tidak mencoba menjadikannya permanen, pikir Noah pada suatu saat. Perwujudan kekuatan adalah individualitas manusia, tapi saya tidak yakin apakah ahlinya berada di jalur yang benar. Dia bahkan meninggal sebelum menyelesaikan prosedurnya sendiri. Keraguan terbentuk di benak Nuh seiring kegagalan yang terus menumpuk. Dia bahkan bertanya-tanya apakah ambisinya kembali mempermainkan pikirannya seiring dengan berlanjutnya tren tersebut. Mungkin saya bisa mengubahnya menjadi sebuah teknik, simpul Noah. Sesuatu yang mirip dengan seni rahasia yang tidak memiliki kekurangan. Sebuah keterampilan yang berperilaku seperti kemampuan bawaan. Jalan itu tampaknya lebih masuk akal, dan juga sesuai dengan kemampuannya. Alih-alih menciptakan bentuk yang dapat memperbaiki tubuhnya secara permanen, Noah bertujuan untuk menciptakan dorongan sementara yang menggunakan semua energi di tubuhnya. Hanya seni pribadinya yang berhasil melakukan itu. Mantra dan seni bela diri selalu gagal menggunakan energi primer, kegelapan, materi gelap, dan energi mental pada saat yang bersamaan. Namun kemampuan bawaannya memberinya keuntungan dengan teknik itu. Saya ingin tahu apakah saya harus mengubah cara kerja kemampuan bawaan saya, Noah bertanya-tanya. Pembuluh hitam berasal dari lubang hitam, jadi masalah utamanya adalah menemukan campuran yang tepat dari keempat energi tersebut. Eksperimen Nuh berubah arah setelah keputusan itu. Dia mulai menguji bagaimana energi primer, kegelapan, materi gelap, dan energi mental berinteraksi. Dia berencana untuk menemukan campuran yang bisa memberikan kekuatan lebih dari semuanya setelah itu mengalir di dalam wadah hitamnya. Diagram tersebut terus menyerap energi sementara Nuh terlibat jauh dalam eksperimennya. Dia akan fokus pada garis dari waktu ke waktu, tapi dia akhirnya menjadi begitu terbiasa dengan prosedur itu sehingga dia berhasil melupakannya. Setiap kali Nuh ingat bahwa dia menciptakan kegelapan aneh itu, dia akan membuat lebih banyak salinan makhluk mirip gurita untuk meningkatkan keluaran energi. Diagram tersebut menyerap sejumlah besar kegelapan setiap hari. Nuh bahkan tidak berani menghitung berapa banyak energi primer yang terbuang untuk proyek itu. Guanya telah menjadi struktur bawah tanah yang sangat besar karena energi yang terus dia serap. Dunia gelap memenuhi setiap sudut area tersebut, dan banyak makhluk melayang di dalamnya sambil terus menghasilkan kegelapan yang dibutuhkan. Struktur bawah tanah membesar dan menjadi lebih dalam seiring dengan berlanjutnya proses tersebut. Nuh belum pernah menyaksikan kehancuran sebesar itu di negeri abadi, tapi pemandangan itu tidak mengganggunya.
Dia akan membasmi seluruh benua untuk mendapatkan energi yang dia butuhkan. Diagram tersebut akhirnya menunjukkan tanda-tanda aktivasi. Nuh sudah lupa perjalanan waktu pada saat itu, tapi dia samar-samar tahu berapa banyak energi yang diserap garis-garis itu. Dalam hal kapasitas maksimum seorang dantian, diagram tersebut telah menyerap energi yang cukup untuk mengisi ulang seorang penggarap panggung padat. Materi gelap Nuh dapat menyamai jumlah kekuatan itu dengan akumulasi selama seminggu. Tapi aneh jika satu benda suci memiliki persyaratan yang begitu tinggi. Jangan bilang kalau itu adalah sesuatu yang berada di peringkat ke-8. Noah berseru dalam benaknya saat penyerapan berlanjut. Kalau saja Sandal tahu bahwa dia telah menemukan barang yang menjanjikan. Kelahiran Pedang Iblis bab 1426 portal. Apakah ini nyata? Nuh bertanya-tanya saat keheranan memenuhi pikirannya. Nuh tidak yakin berapa banyak nafas yang terkandung dalam dantian peringkat 8. Tetapi dia hampir yakin bahwa diagram tersebut telah menyerap jauh lebih banyak energi daripada yang dapat disimpan oleh kultivator peringkat 7 manapun. Apakah aku benar-benar mengaktifkan item peringkat 8? Noah berpikir ketika sedikit kekhawatiran terbentuk di dalam dirinya. Dia tidak tahu apa fungsi diagram itu. Kelihatannya tidak berbahaya, tapi indranya tidak mampu menilai masalah di peringkat yang lebih tinggi secara akurat. Nalurinya memberitahunya bahwa dia tidak perlu khawatir, tapi Noah tidak merasa sepenuhnya aman berada di dekat garis yang berdenyut itu. Diagramnya hampir aktif. Produksi massal hanya dalam beberapa minggu saja sudah cukup untuk memenuhi lini produksi dengan kegelapan. Noah sudah dekat, tapi sebagian dari dirinya ragu-ragu ketika dia menyadari seberapa besar kekuatan yang diserap benda itu. Naluri pertamanya adalah menciptakan pertahanan, tetapi Noah dengan cepat meninggalkan pemikiran itu. Tidak ada yang dia lakukan yang bisa melindunginya dari sesuatu di peringkat ke-8. Dia hanya perlu memutuskan apakah dia bersedia mengambil risiko mengaktifkan diagram tersebut. Tidak ada gunanya berhenti sekarang, simpul Noah sambil menekan ketakutannya dan melanjutkan produksi massal. Diagram tersebut mulai memancarkan aura misterius saat mendekati fase terakhir aktivasinya. Noah bahkan tidak merasakannya, tapi dia bisa merasakan ada sesuatu yang keluar dari garis. Itu adalah sensasi yang aneh. Nuh telah bertemu dengan binatang ajaib yang dapat bersembunyi dari pikirannya, tetapi dia tidak pernah merasakan bentuk energi yang tidak dapat dirasakan oleh kesadarannya. Dia menggunakan nalurinya untuk memahami bagaimana proyek itu berjalan. Akhirnya, diagram itu berhenti menyerap kegelapan yang aneh. Tidak peduli apa yang Nuh lakukan. Garis-garis itu tidak dapat menampung energi lagi. Barangnya penuh. Dia hanya perlu memahami cara mengaktifkannya. Noah mengeluarkan diagram dari ruang terpisah pada saat itu. Dunia gelap menyusut untuk menciptakan lingkungan padat yang mengelilingi Nuh dan benda tersebut. Dia tidak bisa berbuat apa-apa jika diagram itu mencoba menyakitinya, tapi dunia gelap bisa memberinya sedikit harapan. Materi gelap yang pekat akan mencoba menekan energi berbahaya yang mungkin keluar dari benda tersebut. Noah mengangkat tangannya untuk menyentuh diagram pada saat itu. Garis-garis tersebut bereaksi terhadap gerakan itu dan mulai berputar untuk menciptakan bentuk oval hitam yang perlahan menjadi stabil. Apakah ini portal? Noah berpikir saat melihat itu. Dia telah melakukan perjalanan melalui dimensi dengan teknik gerakannya, dan dia bahkan telah berteleportasi beberapa kali dengan mantra warp. Nuh tahu seperti apa portal itu, jadi dia tidak ragu melihat bentuk itu. Portal kemana? Noah bertanya-tanya saat gelombang mentalnya meresap ke dalam bentuk oval untuk memeriksa bagian dalamnya. Kesadarannya tidak bisa masuk jauh ke dalam portal, tapi berhasil menangkap beberapa gambar. Tetap saja, Nuh hanya melihat kegelapan ketika dia memeriksanya. Pintu dimensional sepertinya mengarah ke dunia hitam. Nuh memeriksa bagian dalamnya berkali-kali, tetapi gelombang mentalnya selalu hancur sebelum masuk lebih jauh ke dunia hitam. Itu bukan hal yang aneh jika menyangkut dimensi terpisah dan area serupa, tapi mengetahui tentang hal itu tidak membuatnya tenang. Kekhawatirannya masih ada. Portal tersebut dapat menimbulkan bahaya besar. Namun, sebagian dari dirinya sudah memutuskan untuk menjelajahinya, jadi dia akhirnya mengambil beberapa langkah ke depan dan memasuki kegelapan itu. Tekanan dari sebuah teleportasi mendarat di pikirannya dan menekan dinding mentalnya. Noah merasa nostalgia saat sensasi itu memaksanya untuk memejamkan mata, namun ia tidak pernah kehilangan konsentrasi selama proses tersebut. Ketika dia membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di dalam dunia gelap yang dikelilingi oleh gua yang sama tempat dia menghabiskan waktu terakhir. Dia bahkan bisa melihat bengkelnya menjaga binatang ajaib palsu tetap hidup. Noah segera menoleh untuk melihat portal. Bentuk ovalnya masih ada, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehabisan energi. Ia sempat menjelajahi kawasan itu tanpa khawatir akan terjebak di tempat itu. Dunia di luar dimensi itu bergerak setiap kali dia melangkah maju. Seolah-olah Nuh masih berada di negeri abadi tetapi berjalan di dalam dimensi terpisah yang hampir berada di dalam dunia nyata. Ini mirip dengan teknik gerakanku, pikir Noah. Dimensi ini sangat dekat dengan dunia nyata sehingga saya bisa melihat dunia luar. Nuh bahkan mengetahui bidang itu.
Teknik gerakan lamanya memungkinkan dia melihat makhluk hidup di sekitarnya saat dia berlari. Dimensinya sama, meski jauh lebih stabil. Dimensinya tampak kosong, dan Nuh tidak menemukan apapun bahkan setelah dia berjalan beberapa saat. Bebatuan dan langit-langit di dunia luar tidak bisa menghentikannya untuk berada di dalam tempat itu, tapi dia juga tidak bisa mempengaruhinya. Apakah aku hantu sekarang? Noah bercanda dalam benaknya, tapi situasinya lebih aneh dari yang terlihat. Pada titik tertentu, nalurinya memberikan peringatan keras, dan Nuh tidak ragu-ragu untuk menggunakan pedang iblis. Tidak ada yang terjadi dalam penglihatannya, tapi dia bisa merasakan bahwa sesuatu akan terjadi. Seekor binatang ajaib tiba-tiba muncul di belakangnya. Makhluk itu berada di tingkat menengah, ia memiliki tubuh humanoid kecil, tetapi ia memiliki cakar yang tajam, bukan jari. Kepalanya mirip Knights, tetapi bagian dalamnya memiliki kulit, daging, dan organ. Sisik berwarna merah tua juga menutupi seluruh tubuhnya. Itu adalah makhluk aneh yang belum pernah dilihat Nuh. Senjata Nuh melesat, dan kilatan kegelapan memenuhi dimensi terpisah saat bilah dan cakarnya berbenturan. Binatang itu telah mencoba memotong lehernya, tetapi dia menghentikannya bahkan sebelum binatang itu menyentuh kulitnya. Dampaknya menghempaskan makhluk itu ke kejauhan, dan Noah segera menembak untuk mengikutinya. Namun, binatang itu tiba-tiba menghilang sebelum dia bisa mengejarnya. Apakah ini kemampuan dimensi ini? Noah bertanya-tanya saat sensasi berbahaya lainnya muncul di sisi kirinya. Noah mengayunkan pedang iblis bahkan sebelum melihat lawannya. Dia dapat memahami bentuknya melalui pikirannya, dan dia tidak melihat sesuatu yang berbeda dari spesimen lainnya. Dimensi terpisah sepertinya adalah rumah bagi makhluk-makhluk itu, tetapi Nuh tidak dapat memastikannya sebelum menjelajahi semuanya. Namun, dia merasa tebakannya tepat ketika dia melihat 3 binatang lagi muncul di bawahnya dan mencoba menusukkan cakar mereka ke kakinya. Noah dengan cepat menendang udara di bawahnya untuk menembak ke atas, dan beberapa tebasan keluar dari pedangnya. Namun, ketika mereka mencapai binatang itu, makhluk-makhluk itu lenyap, dan serangannya tidak menghasilkan apa-apa. Bisakah mereka berubah menjadi halus? Nuh bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ini kemampuan mereka? Ataukah itu berasal dari dimensi? Nuh melihat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menembak ke arahnya dengan cakar mereka terentang ke depan saat sensasi berbahaya berlipat ganda. Mereka semua adalah makhluk di tingkat menengah, tetapi jumlah mereka yang banyak memaksa Nuh untuk mengungkapkan beberapa kartu. Mendengkur muncul dan meluncurkan sinar gelap yang menghentikan seluruh serangan musuh. Makhluk-makhluk itu segera menghilang ketika mereka merasakan seberapa besar kekuatan yang bisa dihasilkan oleh Blood Companion. Senyuman dingin muncul di wajah Noah saat dia berencana mengejar beberapa binatang itu, tapi sensasi berbahaya tiba-tiba menyebar dari dadanya dan memaksanya untuk berhenti. Sebuah lubang muncul di dadanya, dan darah mengalir keluar dari lukanya. Seolah-olah salah satu makhluk itu berhasil menikamnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1427 bersyukur. Kapan mereka memukulku? Nuh bertanya-tanya ketika darah menumpuk di mulutnya. Materi gelap dan asap korosifnya merembes keluar dari kulitnya untuk menciptakan baju besi jahat dan dunia gelap. Malam juga keluar dari ruang terpisah untuk membantu dalam pertempuran. Nuh tidak mengerti apa yang terjadi. Dia telah menangkis setiap makhluk. Mereka tidak pernah berhasil menyentuhnya, tetapi luka di dadanya tidak berbohong. Api keluar dari mulutnya segera setelah armor jahat itu terbentuk. Apinya menghancurkan beberapa binatang yang muncul di antara kegelapan dimensi terpisah menjadi abu. Lidah api kecil kemudian terbang menuju Nuh dan mengisinya dengan energi. Lukanya dengan cepat menutup, namun sebagian organ dalamnya tetap rusak karena dia tidak menyerap cukup tenaga untuk melakukan generasi instan. Nuh terus menyemburkan api. Dia memenuhi seluruh lingkungan dengan kemampuan bawaannya, dan binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya terbakar dalam prosesnya. Lukanya akhirnya sembuh, namun kekhawatirannya tidak berkurang. Tampaknya makhluk-makhluk itu tidak ada habisnya. Mereka muncul entah dari mana dan menyerangnya dengan sembrono. Noah selalu menangkis mereka, namun kejadian aneh yang sama akhirnya terulang kembali. Luka besar tiba-tiba muncul di sisi lehernya. Pengalamannya di bidang binatang ajaib memungkinkan dia untuk membuat koneksi dengan cedera sebelumnya. Dia langsung mengerti bahwa bentuknya cocok dengan cakar makhluk itu. Apakah ini kemampuan bawaan mereka? Nuh bertanya-tanya ketika api terbang ke arahnya untuk menyembuhkan tubuhnya. Nuh tidak bisa menjelaskan bagaimana binatang itu melakukan itu. Dia tidak merasakan adanya perubahan energi di sekitarnya, dan dia bahkan berada di dunia gelap. Biasanya tidak ada yang bisa melewatinya tanpa menyadarkan indranya. Namun, makhluk-makhluk itu seringkali berhasil melukainya. Luka muncul di lengan, kaki, dan badannya, tapi apinya selalu menyembuhkannya dalam waktu singkat. Nuh mulai melakukan manuver mengelak saat ia bertarung dengan makhluk-makhluk itu. Kepalanya belum pernah terbentur, tapi dia tidak mau mengambil risiko dengan tetap berada di posisi yang sama. Dia tidak yakin apakah pindah rumah bisa membantu masalah ini, tapi dia tidak bisa berbuat banyak.
Noah tidak tahu bagaimana makhluk itu bisa memukulnya. Dia hanya bisa mencoba semua yang dia pikirkan. Manuver mengelaknya tampaknya berhasil untuk sementara waktu, namun luka akhirnya muncul kembali di tubuhnya. Binatang buas itu belum menyentuhnya, tapi dia sudah menderita banyak luka. Nuh terus membunuh makhluk apapun yang memasuki jangkauannya, tetapi jumlah mereka tidak berkurang. Mereka juga tidak memperlambat serangan mereka. Binatang buas itu menerobos api dan asap korosif bahkan jika mereka tidak memiliki kesempatan untuk mencapai targetnya. Sekalipun Nuh selalu berhasil menyembuhkan lukanya, pertempuran itu mulai mengganggunya. Itu adalah pembantaian murni ketika dia menderita luka tanpa alasan. Pertarungan itu bertentangan dengan logika, dan dia hanya bisa mengandalkan salah satu teknik terkuatnya untuk melampiaskannya. Gelombang materi gelap memenuhi pedang iblis saat Nuh meletakkannya di dahinya. Dunia gelap beresonansi dengan kesadarannya, dan bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di dalam dimensi terpisah. Bilahnya tidak mengenai apapun, tapi dengan cepat meledak, melepaskan ketajaman Nuh di seluruh area. Kegelapan dimensi itu bergetar saat tebasan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi kainnya dan terus memotongnya bahkan setelah Nuh menurunkan pedangnya. Binatang ajaib yang muncul di dalam area tersebut melihat tubuh mereka hancur karena kekuatan teknik Nuh. Pemotongan tersebut akan terus menyakiti mereka bahkan setelah menjadi halus. Begitu ketajaman Nuh menyentuh mereka, mereka akan menderita akibat serangannya yang tiada henti. Nuh menunggu sambil memeriksa lingkungan. Jeritan bergema melalui dimensi terpisah saat banyak binatang mati di sekitarnya. Ini efektif, seru Noah dalam benaknya saat dia melihat luka aneh itu berhenti muncul di tubuhnya. Tekniknya berhasil. Pemotongan yang tak ada habisnya tidak membuat makhluk-makhluk itu menunjukkan kemampuannya yang mengancam, jadi Nuh hanya perlu menunggu sampai mereka semua mati sekarang. Jeritan itu perlahan menjadi langka karena tak terhitung banyaknya makhluk yang mati karena ketajaman Nuh. Akhirnya, semuanya menjadi sunyi di dalam dimensi terpisah. Hanya dunia gelap yang berputar yang mengeluarkan beberapa suara yang dalam. Apakah mereka semua mati? Noah bertanya-tanya setelah jeritan itu berhenti sepenuhnya. Tidak ada binatang buas yang datang mencarinya lagi. Pertempuran telah usai. Nuh telah mengalahkan seluruh kelompok. Apa sekarang? Nuh bertanya-tanya. Dia tidak percaya bahwa pertahanan dimensi telah berakhir. Nuh tahu berapa banyak energi yang dibutuhkan diagram itu. Pasti ada sesuatu yang lain di sana, dan dia hanya bisa menjelajah untuk menemukannya. Dimensi terpisah tidak menampilkan sesuatu yang istimewa. Itu tidak lebih dari sebuah ruang kosong sekarang karena binatang ajaib telah mati. Nuh tidak dapat melihat ujung tempat itu, tetapi dia tidak yakin apakah tempat itu ada. Dunia luar bergerak bersamanya, jadi dia menebak bahwa dimensinya meluas sesuai dengan gerakannya. Sensasi aneh dari sebelumnya kembali lagi pada suatu saat. Naluri Noah merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia tidak bisa melihat perubahan apapun pada energi area tersebut. Sensasinya menjadi semakin intens seiring berjalannya waktu. Noah hampir yakin ada sesuatu yang mengikutinya, tapi tidak ada yang dia lakukan yang berhasil menghilangkan kehadiran itu. Bahkan manuver mengelak dengan teknik gerakannya menjadi sia-sia dengan masalah itu. Nuh hanya bisa memutuskan untuk mundur. Dia tidak bisa bertahan melawan bahaya itu. Dia akan kembali ke dimensi terpisah setelah dia memahami bagaimana makhluk-makhluk itu berhasil memukulnya. Noah berlari menuju portal, tapi sensasi aneh tiba-tiba mencapai puncaknya. Sebuah tangan muncul di jalannya, dan tamparan keras terdengar di area tersebut. Tamparannya tidak menyakitkan, tapi membuat Noah mengerti bahwa dia harus berhenti. Ketika dia berbalik, dia melihat seorang kultivator muncul di belakangnya. Sang ahli tidak melepaskan aura apapun, tapi dia tidak membawa fitur halus yang biasanya menjadi ciri kemauan. Dia tampak nyata, tetapi Noah dapat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Wanita itu mengenakan jubah besar yang menutupi lengan bajunya tetapi memperlihatkan belahan dada yang lebar. Dia tinggi, memiliki rambut hitam panjang dan mata gelap, dan dia tersenyum lebar yang membawa sedikit arogansi. Aku akan membunuhmu jika ini adalah pisau, kata wanita itu. Saya benar-benar jenius. Saya telah menciptakan teknik terbaik dalam sejarah dunia kultivasi. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Sial, pikir Noah setelah mendengar wanita itu. Orang gila lainnya. Lihat-lihat, wanita itu berkata sebelum menghilang di antara kegelapan dan segera muncul kembali setelahnya. Kamu tidak bisa merasakan kehadiranku sedetik pun, bukan? Aku tidak pernah merasakan kehadiranmu, jawab Noah terus terang. Benar, kata wanita itu sambil mengungkapkan ekspresi terkejut. Saya pasti sudah mati, dan ini adalah warisan saya. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak terkalahkan? Noah bertanya, mengabaikan bahwa dia telah memastikan bahwa dimensi terpisah adalah warisan. Yah, secara teori, jawab sang pakar. Saya tidak ragu bahwa kemampuan saya adalah yang terkuat di antara setiap kultivator. Level saya yang patut disalahkan. Saya terlalu lemah untuk menggunakannya dengan benar. Nuh tidak tahu harus berpikir apa. Dia adalah ahli paling eksentrik yang pernah dia temui di negeri abadi,
tapi dia memaksa dirinya untuk mendengarkannya untuk memahami isi warisannya. Kultivator itu melambaikan tangannya ketika dia menyadari kekesalan Nuh. Sebuah tamparan mendarat di pipi Noah saat itu. Wanita itu telah melakukan teknik yang sama seperti binatang itu. "Jangan meremehkanku," wanita itu berteriak. "Saya Nona Void. Saat saya berada di puncak, saya adalah satu-satunya kultivator dengan bakat kegelapan di peringkat ke-8. Musuh saya tidak berani menyebutkan nama saya karena takut saya sedang menunggu di dekatnya. Selain itu, Anda telah membuka nama saya dimensi portabel, jadi kamu akan mewarisi teknikku sekarang." Tampil bersyukur. Kelahiran Pedang Iblis bab 1428 Domain Bayangan. Noah tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata mendengar pernyataan Nona Void. Dia bahkan tidak mendengar kalimat terakhirnya, tetapi bagian di mana dia mengaku sebagai seorang kultivator dengan bakat kegelapan menyebabkan kekacauan dalam pikirannya. Warisan yang dia rebut sejak kedatangannya di Tanah Abadi berisi sumber daya dan teknik yang dapat dipelajari siapapun. Para penggarap ilahi akan lebih mementingkan hukum mereka daripada elemen-elemennya. Mempelajari kemampuan itu hanyalah soal kesesuaian. Nuh sedikit berbeda dalam bidang itu. Ambisinya membuatnya menginginkan segalanya, dan spesiesnya memungkinkan dia bertahan dalam hampir semua teknik. Dia belum menemukan sesuatu yang tidak bisa dia gunakan. Fleksibilitasnya berasal dari akumulasi besarnya di bidang bawah. Akumulasi itu telah membuatnya bersinar ketika orang lain gagal. Persyaratan mustahil yang ditetapkan oleh beberapa warisan hanyalah tantangan berat ketika dia menghadapinya. Hanya lubang evolusi yang cukup mudah karena lubang hitamnya membuatnya memenuhi persyaratan. Namun, pencapaiannya di sana hanyalah berupa penyempurnaan pusat kekuasaan keempatnya. Dia tidak bisa merebut seluruh warisan. Namun, segalanya berbeda dengan Nona Void. Dengan ambisi dan bakat yang sama, Nuh dapat mempelajari teknik dan mantranya tanpa harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyesuaikannya dengan keberadaannya. Tamparan lain mendarat di pipinya sementara Noah tenggelam dalam pikirannya. Nona Void tampak kesal karena dia tidak memperhatikannya, tapi dia menolak untuk berbicara lagi. Dia sudah meminta rasa terima kasihnya. "Apakah aku mampu mengucapkan terima kasih yang tulus padanya?" Nuh bertanya-tanya sambil membungkuk dalam-dalam. Nuh berharap sikapnya cukup memuaskan sang ahli. Kemampuannya dalam interaksi sosial seperti itu selalu kurang. Dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan jika itu tidak berhasil. "HMPH, Miss Void mendengus sebelum memasang ekspresi dingin. Sepertinya kamu tahu bagaimana harus bersikap jika ditanya dengan sopan. Baiklah, aku akan memberitahumu rahasia kehebatanku." Nona Void menyilangkan tangannya dan tetap diam. Noah tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia tidak berani menyela. Lebih baik ikut bermain dalam hal karakter eksentrik. Dia telah mempelajari pelajaran itu dengan eksentrik Thunder. Beberapa menit berlalu, namun tidak terjadi apa-apa. Noah mulai mengira Nona Void sedang mempermainkannya, tapi dia terus menunggu dalam diam. "Dengan baik," Nona Void bertanya. "Yah, apa?" Noah berteriak dalam hati, namun dia tidak berani membiarkan kekesalannya muncul di wajahnya. "Sepertinya aku tidak memahaminya." Noah membatasi dirinya untuk menjawab. "Tentu saja tidak," kata Miss Void ketika senyum lebar muncul di wajahnya. "Itulah inti dari teknikku. Mereka beroperasi dalam dimensi terpisah dan hanya terwujud ketika mencapai targetnya." Pikiran Noah kembali liar. Rahasia di balik tekniknya sangat sederhana sehingga dia tidak percaya itu nyata. Bagaimanapun, dimensi terpisah jarang terjadi, tetapi setiap kultivator mengetahuinya. Jika begitu mudah untuk menciptakan kemampuan yang tidak bisa dilacak melalui mereka, semua orang pasti sudah melakukannya. "Bagaimana mungkin?" Nuh bertanya. "Apakah kamu menggunakan mantra untuk menyembunyikan dimensi?" Tamparan lain mendarat di pipinya setelah pertanyaannya, dan Noah berpura-pura bahwa gerakan itu berhasil memiringkan kepalanya. "Tidak ada mantra, teknik, atau benda tertulis," jawab Nona Void. "Dimensi itu sendiri adalah kemampuan penyelubungan." "Bagaimana?" Noah bertanya lagi, dan Nona Void mengangguk ketika dia melihat rasa ingin tahu yang kuat muncul di wajahnya. "Saya yakin hanya para kultivator dengan bakat kegelapan yang bisa menggunakan ini," jelas Nona Void. "Ayo, perluas domainmu." Noah dengan cepat melaksanakan perintahnya. Auranya bocor ke lingkungan saat ambisinya menjadi lebih kuat. Kegelapan di dalam dimensi terpisah mulai meluas dan menyusut seiring dengan penguatan strukturnya. Bahkan di lingkungan tandus itu, ambisi Nuh berhasil membuahkan hasil. Selama menyentuh energi, hukumnya dapat memperbaikinya. "Inilah duniamu," lanjut Nona Void sambil membuka telapak tangannya untuk menggambar sebuah bola di udara. "Di dalamnya, Anda dapat menghasilkan serangan dari tempat manapun. Tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Selama Anda berada di domain Anda, apapun yang Anda inginkan akan terjadi." Nuh mengangguk. Itulah teori dasar di balik perjalanan kultivasi para kultivator dewa. Mereka dapat menerapkan pengaruh individualitas mereka pada masalah di sekitar mereka. Semakin kuat mereka, semakin besar pula domain mereka.
Saya telah mengembangkan teknik yang didasarkan pada teori ini, jelas Miss Void. Saya menyebutnya domain bayangan. Ini memungkinkan saya untuk memperluas pengaruh saya dalam dimensi yang tidak dapat dirasakan oleh siapapun dan mengungkapkannya hanya setelah serangan saya sudah mengenai lawan saya. Itu adalah teknik sempurna yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Satu-satunya kelemahannya adalah waktu yang dibutuhkan untuk perluasannya. Nona Void melambaikan tangannya pada saat itu dan membungkuk ke depan saat tekanan besar mendarat di pikirannya. Aura kosong namun berat tiba-tiba muncul di lingkungan, dan keberadaannya hampir tidak dapat menahannya. Domain bayanganku telah memenuhi seluruh dimensi, lanjut Miss Void. Aku bisa membuat serangan dan mewujudkannya di mana saja. Kamu mungkin memiliki tubuh yang kuat, tapi pertahanan bawaan itu tidak berguna ketika pedang sudah ada di dalam dirimu. Nona Void melambaikan tangannya lagi, dan tekanannya hilang. Mata Noah melirik ke kiri dan ke kanan saat dia mencoba menemukan jejak domain bayangannya, tapi dia tidak bisa merasakan apapun. Kesadaran superiornya merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi itu tidak cukup untuk mengingatkan instingnya. Ini luar biasa, Nuh berteriak dalam benaknya. Awalnya Nuh mengira Nona Void melebih-lebihkan, tetapi demonstrasi itu mengubah gagasannya tentang Nona Void. Domain bayangan adalah teknik yang tidak dapat diblokir oleh siapapun. Memang tidak sesempurna yang dia katakan, tapi cukup mendekati definisi itu. Anda dapat memindahkan apapun antara domain bayangan dan dunia nyata, jelas Miss Void. Tubuhmu tidak terkecuali. Karena tekniknya cukup lambat, kamu seringkali harus bersembunyi sampai pengaruhmu mencapai lawanmu. Nuh menjadi bingung pada saat itu. Jika Nona Void bisa bersembunyi dengan bebas di dalam Shadow Domain, bagaimana dia bisa mati? Saya mungkin mati karena musuh saya mengetahui kelemahan ini. Nona Void berkata setelah dia membaca kebingungan di ekspresinya. Mereka tidak memberiku kesempatan untuk menyelesaikan kemampuanku, dan ada batasan berapa lama kamu bisa bertahan di dalam dimensi lain. Bagaimana saya bisa mempelajari domain bayangan? Noah bertanya saat rasa penasarannya mencapai puncaknya. Nuh percaya bahwa harus ada persyaratan yang ketat untuk mempelajari teknik itu. Masalah utamanya adalah undang-undang biasanya tidak menciptakan domain yang tidak bisa dilacak. Nona Void mungkin telah mengubah sifat individualitasnya untuk melahirkan teknik seperti itu. Nafas elemen kegelapan yang dikumpulkan untuk membuka dimensi portabel berasal dari makhluk yang hidup di antara dunia, kata Nona Void sambil senyumnya menjadi lebih rendah hati. Saya telah memanfaatkan kemampuan mereka untuk menempel pada lapisan tipis antar dimensi untuk menciptakan kembali tempat itu. Setelah saya memperluasnya, saya mendapatkan ruang di mana tidak ada seorang pun dapat berjalan. Anda harus melakukan hal yang sama untuk mendapatkan domain bayangan. Apakah aku perlu bereksperimen pada makhluk-makhluk itu? Nuh bertanya. Tidak, tekniknya sudah selesai. Anda akan menerimanya setelah Anda keluar dari dimensi ini, jelas Miss Void. Namun, itu hanya akan aktif dengan nafas mereka. Saya sarankan Anda mempelajari cara memproduksinya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1429 lemah. Noah membungkuk dengan jujur setelah kalimat terakhir Nona Void. Dia telah memberinya teknik luar biasa tanpa meminta imbalan apapun. Bahkan pertarungan melawan binatang ajaib aneh itu tidak lebih dari pertunjukan yang dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuannya. Ini semakin melelahkan, kata Miss Void setelah menghela nafas keras. Pergilah, jangan buang waktu dengan orang mati, kamu hanya dalam tahap cair. Tetapi kamu telah berhasil membuka warisanku, ini sudah memberitahuku bahwa kamu ingin mencapai puncak. Apakah peringkat ke-9 adalah puncaknya? Noah bertanya saat ambisinya mulai keluar dari sosoknya. Mungkin tidak, jawab Nona Void sambil memiringkan kepalanya untuk melihat ke atas. Saya ingin melihatnya, puncaknya, alam di luar langit dan bumi. Saya kehilangan kesempatan, jadi terserah Anda sekarang. Nuh dapat melihat dirinya dalam sikap itu. Nona Void memasang ekspresi yang sama seperti saat dia membayangkan bintang-bintang jauh di langit. Dia berbagi keinginannya untuk melampaui lapisan putih yang menutupi alam langit dan bumi. Dunia ini begitu luas sehingga satu kehidupan saja tidak cukup untuk menjelajahi semuanya, kata Miss Void dengan nada nostalgia. Namun, bahkan tempat yang paling bersinar pun menyembunyikan bintik hitam. Kegelapan ada di mana-mana, ingatlah selalu ini. Noah mengangguk sebelum berbalik untuk pergi. Nona Void mulai menyanyikan lagu sedih sambil terus menatap langit-langit yang nyaris tak terlihat di luar dimensi terpisahnya. Lagu berhenti ketika Noah melewati portal. Kesadaran superiornya juga berhenti merasakan perasaan aneh itu begitu dia kembali ke dunia luar. Portal itu berubah setelah Nuh keluar. Itu menyusut dan memadat menjadi bentuk bola halus yang berisi diagram bola. Garis hitamnya memancarkan cahaya gelap pucat yang berhasil mengaburkan gua tersebut, dan Noah hampir berlutut saat menyadari apa yang telah diperolehnya. Mantra peringkat 8, Noah berteriak dalam benaknya, dan tangannya dengan hati-hati membungkus diagram bola seukuran kepalan tangan di genggamannya. Teknik deduksi ilahi diaktifkan, dan dunia gelap meluas.
Lokakarya tersebut juga menciptakan kembali makhluk mirip gurita palsu untuk melanjutkan produksi massal kegelapan yang aneh itu. Noah bersiap untuk aktivasi pertama mantra barunya. Dia perlu menghafal diagram tersebut dan menciptakan satu-satunya energi yang dapat membuatnya berfungsi. Beruntung baginya, dia sudah menjadi ahli di bagian terakhir. Pemahaman memenuhi pikiran Nuh saat dia mempelajari diagram melalui teknik deduksi surgawi. Kompleksitas kalimat itu membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dia bisa melihat betapa kerasnya Nona Void bekerja untuk menciptakan mantra itu selama proses tersebut. Bukan kehampaan, bukan pula alam yang lebih tinggi, tapi sesuatu di tengah, pikir Noah saat informasi mengalir di dalam dirinya. Lapisan lemah diperkuat dan diperluas untuk menciptakan ruang pribadi yang hanya milik Anda. Mengherankan, Nuh telah menciptakan keajaiban sepanjang perjalanan kultivasinya. Dia telah melahirkan monster yang tidak bisa dihancurkan dan membangun dunia melalui salinan elemen langit dan bumi. Namun, karya Nona Void melampaui kemampuannya. Ia menyelidiki bidang yang hanya disentuh oleh Nuh secara kebetulan. Dunia gelap menyimpan kegelapan khusus sementara Nuh mempelajari diagramnya. Minggu-minggu berlalu sementara dia tetap tenggelam dalam keajaiban yang terkandung dalam kalimat-kalimat itu. Kemudian, ketika Nuh merasa bahwa dia telah mempelajari cara kerjanya, dia menyimpan bola itu di dalam lautan mentalnya dan membuat kegelapan khusus mengalir ke dalam pikirannya. Noah tidak perlu mengubah atau menerjemahkan diagram itu. Itu adalah mantra yang bekerja pada kegelapan yang bukan miliknya. Siapapun dapat mengaktifkannya selama mereka memiliki energi tersebut. Diagramnya menyala, dan cahaya gelap memenuhi mata Nuh. Dunia dalam visinya tiba-tiba berubah. Dia bisa melihat benang-benang yang menyatukan jalinan tanah abadi, serta kekosongan yang tertinggal tepat di belakangnya. Kegelapan ada di mana-mana, pikir Noah sambil fokus pada lapisan antara dua dunia. Mantra Nona Void hanya memungkinkan dia mencapai kondisi itu. Nuh harus membuat domain bayangannya sendiri, tetapi dia merasa yakin bahwa Nuh telah memberinya beberapa petunjuk tentang masalah tersebut. Nuh mengulurkan tangannya dan menggantungkannya di atas garis yang memisahkan tanah abadi dan kehampaan. Dia bisa merasakan titik kegelapan yang menghuni tempat itu dengan pikirannya, dan perlahan dia membuat auranya mengalir di dalamnya. Sebagian besar bintik langsung pecah, tetapi beberapa di antaranya cukup besar untuk menahan gelombang pertama individualitas Nuh dan berkembang. Saat makna sebenarnya mengalir di dalam kegelapan itu, ruang ketiga terbentuk di antara dua dunia. Nuh harus menyesuaikan kecepatan aliran individualitasnya di dalam kegelapan untuk menghindari merusak kemajuannya. Ruang itu memiliki tepian yang lemah, jadi dia perlahan-lahan mengetahui apa yang bisa ditahannya. Butuh waktu setengah hari untuk menyelimuti sosoknya di domain bayangan dan 1 minggu penuh untuk merentangkannya hingga ke langit-langit gua. Memperluasnya menjadi lebih sulit seiring bertambahnya ukurannya, tetapi Noah tahu bahwa prosesnya akan menjadi lebih mudah setelah beberapa pelatihan. Ketika domain bayangan melampaui langit-langit gua, Noah menggerakkan jarinya, dan tebasan kecil terlepas dari tangannya. Serangan itu menggali ke dalam lapisan berbatu di atasnya dan berhenti sebelum menghilang di dalamnya. Tebasan Nuh tidak merusak langit-langit. Selama berada di dalam domain bayangan, serangannya tidak dapat mempengaruhi dunia material. Garis lengkung hitam hidup di dimensi berbeda. Ketika Nuh menginginkannya, tebasan itu meninggalkan domain bayangan dan muncul di tanah abadi. Sebuah lubang langsung terbuka di langit-langit gua, namun serangannya tidak menghabiskan banyak energi. Seolah-olah ia tidak menggunakan kekuatannya untuk membelah batu-batu itu. Luar biasa, pikir Noah saat penglihatannya kembali normal. Karena sudah berada di dalam kainnya, tebasan tidak menggunakan energi untuk memotongnya. Nona Void telah menciptakan sebuah mahakarya. Simpanan kegelapan istimewanya telah berakhir setelah aktivasi mantra Miss Void yang berkepanjangan. Noah baru saja berhasil membuat domain bayangan yang mencapai langit-langit, tetapi kemampuannya telah dinonaktifkan. Menggunakan serangan akan mempercepat konsumsi kegelapan khusus, pikir Noah. Hal yang sama juga berlaku untuk kemampuan lainnya, jadi saya perlu menemukan cara yang lebih baik untuk menciptakan energi ini. Lokakarya tersebut bekerja dengan baik. Tetapi Noah tidak dapat tetap aktif selama pertempuran, setidaknya saat bengkel tersebut memproduksi kegelapan khusus secara massal. Nuh bahkan tidak ingin menghabiskan waktu lama dalam pengasingan sementara dia mengumpulkan energi itu. Dia tidak ingin bergantung pada sumber daya yang memerlukan waktu untuk dikumpulkan karena fokus utamanya adalah kecakapan bertarungnya. Sudah waktunya mempelajari transformasi ini secara menyeluruh, simpul Noah. Saya telah menciptakan kegelapan saya dari energi primer. Saya hanya perlu melakukan hal yang sama untuk yang satu ini. Pengasingan Nuh yang lama berlanjut selama bertahun-tahun. Dia terutama berkultivasi, tetapi dia juga menghabiskan waktu lama mempelajari kegelapan khusus dan bereksperimen dengan 4 energinya. Dia bahkan menguji seni pribadinya ketika dia punya kesempatan. Levelnya perlahan naik di lingkungan kosong itu. Tidak ada yang datang mengganggunya karena teman-temannya juga sibuk dengan pelatihan mereka.
1 abad penuh harus berlalu sebelum Nuh merasa perlu untuk keluar dan melanjutkan penjelajahannya di tanah abadi. Ketika dia meninggalkan guanya, dia merasakan bahwa kedua bibrida tersebut masih berkembang biak di tempat lain di wilayah tersebut, dan dia tidak lupa bahwa tempat tinggal Raja Elbas juga ada di sana. Kelahiran Pedang Iblis bab 1430 bosan. Nuh punya alasan untuk keluar dari gua. Dia tidak pernah suka tinggal di tempat yang aman terlalu lama karena lebih mudah untuk berkembang ketika menghadapi kesulitan. Juga, proyek terakhirnya mengharuskan dia menjelajahi tanah abadi. Kristal merah yang diperoleh di lubang evolusi dapat meningkatkan kualitas rekannya karena mereka memiliki fitur yang mirip dengan lubang hitamnya. Mereka bukanlah organ yang dapat memberikan manfaat bagi setiap fungsi keberadaannya, tetapi mereka dapat melakukan pemurnian yang sama. Nuh tidak berani langsung mengujinya pada teman-temannya. Malam, mendengkur, dan pedang iblis adalah aspek inti dari kekuatan bertarungnya yang superior. Dia sudah lebih kuat dari bibrida rata-rata, tetapi ketiga makhluk itu membawa kekuatannya jauh melampaui apa yang bisa dimiliki oleh satu keberadaan di levelnya. Itu adalah salah satu alasan utama mengapa dia bisa mendapatkan keuntungan ketika orang lain melarikan diri. Mempertaruhkan strukturnya dengan material yang dia tidak sepenuhnya mengerti adalah hal yang bodoh. Nuh telah memutuskan untuk membuat pendamping darah baru untuk menguji kristal merah, tetapi dia belum menemukan spesimen yang memenuhi standarnya. Binatang ajaib mirip gurita di zona void adalah makhluk dengan bakat kegelapan, tapi kekuatan dasar mereka tidak menjadikan mereka pilihan yang cocok. Pendekatan terbaik untuk menyelesaikan masalahnya adalah dengan menjelajahi negeri abadi, terutama wilayah binatang ajaib. Situasi politik saat ini juga menguntungkan Nuh karena sebagian besar makhluk yang lebih kuat berperang di perbatasan dengan manusia atau menetap di tanah yang ditaklukkan. Nuh biasanya akan segera pergi, tetapi dia tahu kedua bibrida itu akan mengikutinya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menunggu di permukaan hingga mereka keluar dari tempat tinggal sementara mereka dan bergabung dengannya saat dia melanjutkan penjelajahan di tanah tersebut. Adapun Raja Elbas, Nuh tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadapnya. Dia awalnya berpikir bahwa kerajaan akan pergi pada periode itu, tapi tempat tinggalnya masih ada di sana. Don dan Jordan segera menyadari bahwa Nuh telah meninggalkan guanya, dan mereka mengiriminya pesan mental yang menjelaskan status mereka. Setelah berbincang singkat, mereka sepakat untuk berangkat dalam seminggu, waktu yang cukup bagi mereka untuk menyelesaikan sesi pelatihan tersebut. Nuh beristirahat di Tanah Biru pada hari-hari itu. Dia tidak berkultivasi dan menikmati istirahat singkat dari latihan terus-menerus. Pikirannya secara alami mengembara di antara berbagai proyek yang membuatnya sibuk di dalam gua, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Masa pengasingannya cukup efektif. Seni pribadinya telah meningkat lagi, dan dia telah mencapai tingkat keahlian yang layak dengan domain bayangan. Hanya perwujudan kekuatan yang masih menimbulkan masalah, tapi setidaknya Nuh telah mengambil beberapa langkah maju. Masalah dengan perwujudan kekuatan adalah keempat energi tersebut tidak menghasilkan keluaran daya yang unggul dalam bentuk campurannya. Mengalahkan materi gelap di bidang tersebut adalah tugas menantang yang tidak berhasil mereka selesaikan. Alkimia bahkan bukan kelebihan Nuh. Dia tahu energi, tapi dia tidak mengerti tentang banyak proses dan kemungkinan di bidang itu. Sejujurnya, Noah tidak yakin apakah seorang ahli alkimia bisa melakukan tugasnya lebih baik darinya. Menggabungkan empat energi untuk menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari semuanya itu sulit. Hal ini membutuhkan lebih dari sekedar pengalaman di bidang yang memiliki kesamaan dengan proses tersebut. Don dan Jordan akhirnya keluar dari tempat tinggal mereka dan bergabung dengan Noah dalam peristirahatannya. Namun, kelompok tersebut segera berdiri untuk pergi ketika semua orang merasa telah menghilangkan stres yang terkumpul selama pelatihan panjang itu. Namun, saat ketiganya hendak pergi, pintu kediaman Raja Elbas terbanting terbuka, dan Raja keluar dengan senyuman puas yang mengungkapkan betapa puasnya perasaannya. Nuh tidak tahu bagaimana harus bersikap terhadap Raja Elbas. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan kerajaan, tapi dia tidak menawarkannya untuk ikut bersama mereka. Mereka mungkin pernah bekerja sama di zona void, tetapi misi singkat itu tidak mengubah fakta bahwa Noah tidak mempercayainya. Nuh membatasi dirinya untuk melakukan anggukan sopan sebelum berangkat dan berbelok ke arah negeri luar di sisi wilayah kekuasaan binatang ajaib. Kota-kota lain di Legiun seharusnya ada di sana, pikir Noah sambil memilih arah yang akan membawanya lebih jauh ke wilayah binatang ajaib. Don dan Jordan dengan cepat mengikutinya di udara, tetapi mereka semua berbalik ketika merasakan kehadiran keempat telah muncul di belakang mereka. Raja Elbas terbang di belakang ketiganya bahkan tanpa melihat mereka. Perhatiannya tertuju pada tanah di bawahnya, dan keingintahuannya berkobar setiap kali ada sesuatu yang menarik minatnya. Noah dan yang lainnya saling bertukar pandang sebelum melanjutkan penerbangan mereka, tapi Raja Elbas terus mengikuti mereka. Kerajaan bahkan tidak berbicara dengan mereka. Dia hanya bergerak, melambat dan mempercepat setiap kali mereka mengubah kecepatan. "Mengapa kamu mengikuti kami?" Noah akhirnya bertanya setelah dia berhenti dan berbalik ke arah kerajaan.
Aku sudah terlalu lama berada dalam kedamaian, jawab Raja Elbas sebelum terdiam. Ini tidak menjelaskan apapun, lanjut Noah. Potensi saya akan berkurang jika saya terus mengasingkan diri untuk mempelajari materi atau membuat benda bertulis, kata Raja Elbas. Kamu menimbulkan masalah kemanapun kamu pergi. Sebaiknya aku bergabung denganmu dan memanfaatkan bakatmu. Nuh bahkan tidak tahu harus menjawab apa. Raja Elbas ingin menggunakan dia sebagai sumber masalah portabel agar tingkat budidayanya tidak stagnan. Jangan bilang kalau kamu bosan, Noah mencoba mengejeknya, tapi Raja Elbas segera memperlihatkan senyuman arogannya. Justru sebaliknya, jawab Raja Elbas sambil menatap sekeliling. Tempat ini penuh dengan bahan berharga dan menarik sehingga saya hampir tidak bisa mengendalikan diri. Saya ingin menciptakan sesuatu setiap kali saya melihat pohon, dan saya ingin meningkatkan metode prasasti saya setiap kali saya membunuh binatang buas. Saya telah menghabiskan waktu berabad-abad untuk membuat barang-barang tersebut. Sudah, penjelasan Raja Elbas sejalan dengan individualitasnya. Kesombongan dan keingintahuannya menyatu untuk menciptakan dorongan yang tak pernah terpuaskan yang mendorongnya untuk melakukan prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Nuh ikut menanggung kutukan itu, tetapi hanya jika kutukan itu sampai pada kekuasaannya. Dia bisa memahami kerajaan, tapi Bibrida tidak sebaik dia. Don mengungkapkan ekspresi dingin, dan Jordan membatasi dirinya untuk tersenyum. Dia tidak perlu mengungkapkan perasaannya untuk membuat Raja Elbas memahami posisinya. Kamu tidak bisa mengalahkanku, jawab Raja Elbas ketika dia melihat reaksi para Bibrida. Kamu mungkin memaksaku pergi, tapi kamu akan membayar harga yang belum siap kamu hadapi. Raja Elbas tidak mundur. Ketiganya memiliki kesempatan untuk mengusirnya, tetapi mereka harus melawannya dalam prosesnya. Itu adalah sesuatu yang ingin dihindari oleh Nuh. Raja Elbas seperti dia, tingkat kultivasinya tidak mencerminkan kehebatan bertarungnya. Energi kerajaan yang lebih tinggi juga menjengkelkan untuk dihadapi, dan keahliannya menjadikannya salah satu pembudidaya paling banyak akal di peringkat ke-7. Baik, kamu bisa ikutan, akhirnya Noah berkata setelah lama bertukar pandang. Tetap saja, kamu harus berguna. Kamu akan bergabung dalam setiap pertempuran dan menggunakan keahlianmu untuk meningkatkan perjalanan kami.